Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febriana dengan NIM 60900119013 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan saya angkat itu yaitu metode COPRAS atau Complex Proportional Assessment. Di mana pengertian dari COPRAS itu sendiri yaitu Complex Proportional Assessment atau COPRAS merupakan metode sistem pendukung pengambilan keputusan atau SPPK yang bertujuan untuk membuat peringkat dari alternatif berdasarkan kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan. Metode COPRAS yang digunakan di sini untuk pengambilan keputusan di lingkungan manufaktur mengadopsi peringkat prosedur 6 tahap dan mengevaluasi alternatif dalam hal tingkat kepentingan dan kegunaannya. Metode COPRAS memiliki kemampuan untuk memperhitungkan kriteria positif atau menguntungkan dan negatif atau tidak menguntungkan yang dapat dinilai secara terpisah dalam proses evaluasi. Fitur terpenting yang membuat metode COPRAS lebih unggul dari metode lainnya adalah dapat digunakan untuk menghitung tingkat utilitas alternatif yang menunjukkan sejauh mana alternatif yang diambil untuk perbandingan. Nah, di sini ada langkah-langkah metode COPRAS. Di sini metode COPRAS memiliki 6 tahap sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita lanjut saja ke langkah selanjutnya, itu analisa dan pembahasan, di mana analisa masalah merupakan proses penguraian suatu masalah yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya yang dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan serta hambatan yang terjadi sehingga dapat untuk memperbaikinya. Setelah melakukan penelitian langsung ke PT Alpha Scropi tentang program pemilihan sales marketing terbaik, seleksi kepada calon sales marketing terbaik masih belum terlaksana dengan baik dan tepat karena sistem yang digunakan tidak menggunakan kriteria-kriteria yang ada. Dalam pelaksanaan untuk mendapatkan sales marketing terbaik harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang ada. Kriteria tersebut diantaranya itu absensi, penjualan, pengetahuan, dan disiplin. Nah, di sini langkah-langkah dari seleksi dari marketing tersebut itu ini berikut merupakan daftar dari sales marketing yang mengikuti seleksi. Nah, ini pembobotannya ini. Dan ini terakhir yang ini perhitungan bobot relatif, perhitungan perolehan indeks PI nilai untuk masing-masing alternatif. Nah, di sini semua ini saya akan jelaskan di Excel tugas di slide selanjutnya. Nah, di sini dimana data sales marketing yang mengikuti seleksi pemilihan sales marketing terbaik yang menjadi alternatif untuk dijadikan perhitungan dengan mengambil sampel beberapa sales. Nah, ini adalah orang-orang yang ingin mengikuti seleksi pemilihan sales marketing terbaik. Kita lanjut. Ini adalah kriteria-kriterianya yang saya jelaskan tadi, yaitu absensi, penjualan, pengetahuan, dan disiplin. Ini kodenya C1, C2, C3, dan C4. Selanjutnya itu bilangan bulat, yaitu dengan keterangannya di mana 0 sampai 20 itu dikategorikan sangat buruk, 21 sampai 40 itu buruk, 41 sampai 60 itu dikategorikan cukup, 61 sampai 80 bagus, dan 81 sampai 100 itu dikategorikan sangat bagus. Nah, selanjutnya ini adalah 5 orang yang terpilih dalam mengikuti seleksi untuk masuk ke sales terbaik.
Ini adalah 5 orang yang terpilih, di mana A1 sebagai Al-Fatah Al-Nalkoir Siregar, A2 Dimas, A3 AJ Ahmad Ilmuwan, A4 Aisyah, dan A5 Alwin. Nah, sekarang ini alternatif dari tadi, yaitu di mana ini adalah nilai kriteria selama 1 bulan. Nah, ini adalah penyederhanaan dari kriteria yang ini, yang kriteria selama 1 bulan, yang ini adalah hasil dari penyederhanaannya, di mana ini adalah setiap ini ada pembobotannya, dan di dalam pembobotan itu terdapat nilai kepentingannya masing-masing. Nah, keterangan absensi penjualan pengetahuan disiplin, di mana absensi itu dibobotkan sebagai 0,20%, penjualan 20%, pengetahuan 10%, dan disiplin 50%. Langkah pertama yang harus kita buat itu membuat matriks keputusan, di mana kita dapat ambil ini dari penyederhanaan tersebut, di mana ini adalah C1, C2, C3, dan C4. Nah, kita langsung saya kasih masuk. Ini sebagai C1, C2, C3, dan C4. Nah, di sini hasil dari ini kita jumlahkan saja. Ini hasilnya ini hasilnya ini, dan ini hasilnya ini. Nah, langkah kedua yaitu nominalisasi matriks X, di mana C1 yang ini kita masukkan saja C1 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 sama dengan ini hasilnya 23, dan dimana ini 5 kita bagi dengan hasil jumlah dari C1 keseluruhan dari C1. 5 dibagi 23 hasilnya 0,21, 4 dibagi 23 hasilnya 0,17, 5 dibagi 23 hasilnya 0,21, 4 bagi 23 0,17, 5 bagi 23 0,21. Nah, sekarang C2 kita langsung masukkan yang sama persis dengan penjumlahan dari C1 tersebut. Nah, ini 5 hasilnya itu 22, dimana kita jumlahkan sama caranya. C3 pun begitu, dan C4 juga begitu. Nah, kita langsung masuk ke selanjutnya, itu dari perhitungan di atas maka diperoleh matriks XIJ, di mana kita peroleh matriks XIJ itu C1 sebagai yang ini, di mana C1 0,21 0,17 0,17 0,17 dan 0,21 di bawah. Dan kedua itu dimana C2 0,22 ya 0,22 ini hasilnya nih ini, dan C3 ini, C4 yang ini. Nah, kita langsung saja masuk ke langkah selanjutnya, itu menentukan matriks pengetahuan keputusan pertimbangan yang dinormalisasi XIJ dikali WJ, di mana XIJ hasil dari C1 tadi dikali 20%. Kenapa kita kali 20%? Karena ini adalah pembobotnya absensi, C1 sebagai absensi, dan C2 sebagai penjualan, C3 pengetahuan, dan C4 itu disiplin. Nah, C1 itu 20%, makanya di sini kita kali 20%, dimana 0,21 dikali 20 itu sama dengan 4,2, begitupun seterusnya. Nah, ini sebagai C2, dimana C2 itu juga dikali 20%, C3 dikali 10%, dan C4 dikali 50%. Ini adalah pengetahuan, dan yang terakhir itu disiplin dikali 50%, karena bobotnya 50%. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh matriks XIJ, di mana hasilnya C1 kita masukkan langsung di sini, hasilnya C2 di sini, C3 di sini, dan C4 di sini, di mana di sini max min max, di mana maksimal max itu di atas 3,
dan minimal itu di bawah 3. Nah, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu perhitungan memaksimalkan indeks untuk masing-masing alternatif, dimana kita hanya kasih masuk C1, C2, dan C4 karena kita hanya memaksimalkan pemaksimalan. Jadi yang kita kasih masuk itu yang maksimal, dimana 4,2, 4,4, dan 7,5 sama dengan hasilnya itu 16,1, dan A2 itu 3,4, 4,4, dan 10, hasilnya 17,8. A3 4,2, 2,6, 7,5, hasilnya 14,3. A4 3,4, 4,4, 12,5 itu 20,3. 4,2 36 dan 12,5, dan hasilnya itu 20,3. Nah, sekarang perhitungan meminimalkan, dimana kita langsung kasih masuk saja ini max minimal, kita langsung kasih masuk saja. Nah, ini jumlahnya keseluruhan itu 9,8. Perhitungan bobot relatif tiap alternatif. Nah, sekarang kita masuk perhitungan bobot relatif tiap alternatif, dimana 1 dibagi S kurang I, ini nilainya itu sudah ditentukan, dan ini S dikali S minus dikali total dari 1 dibagi S kurang I, dimana S minus itu 1,8 dikali hasil dari ini, dimana 1,8 dikali 2,55 hasilnya 4,59, 2,2 dikali 2,55 hasilnya 5,61, 1,8 kali 2,55 hasilnya 4,9, 2,2 dikali 2,55 hasilnya 5,61, 1,8 kali 2,55 hasilnya 4,59. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Langkah selanjutnya itu langkah ke-6, dimana tentukan urutan prioritas alternatif, dimana rumusnya itu total S minus dibagi S minus ditambah total dari S dari total ini A ditambah dengan ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk di rumusnya, yaitu total S minus, dimana total S minus itu 9,8, yang ini hasilnya yaitu 9,8, dan kita langsung saja total S minus yaitu 9,8 dibagi dalam kurung S minus 9,8 S minus 1 yaitu A1. Kita ke pertama dulu, A1 yaitu 1,8 ditambah total dari 1 dibagi S kurang I yaitu 2,55 ditambah S plus. Nah, sekarang 1,8 ditambah 9,8 dibagi dalam kurung 1,8 ditambah 2,55 ditambah S plusnya itu pertama 16,1, hasilnya 18,2, begitupun seterusnya. Nah, sekarang ini adalah maksimal QI, dimana kita ambil maksimalnya saja, nilai yang paling tertinggi yaitu 22,43. Nah, langkah terakhir yaitu perhitungan performance index atau PI, nilai untuk masing-masing alternatif. Masing-masing alternatif, dimana rumusnya itu QI dibagi maksimal QI dikali 100, dimana QI pertama itu 18,23 dibagi maksimal yaitu 22,43 dikali 100 dapat 81,27, 19,54 dibagi 22,43 hasilnya dikali 100 hasilnya 87,11, 16,43 dibagi 2243 dikali 100 hasilnya 73,25,
22,4 dibagi 2243 dikali 100 hasilnya 0,98. 2243 dibagi 2243 dikali 100 yaitu hasilnya 100. Nah, sekarang dari perhitungan alternatif yang ini A1 A5 ini adalah A5, yaitu kita A5 itu PI-nya 100 dan dikategorikan menjadi ranking 1, yaitu atas nama Alwin. A2 87,11 di ranking 2 atas nama Dimas. A1 81,27 ranking 3 Al-Fatanal Khair Siregar. A3 73,25 di ranking 4 AJ Ahmad Ilmuwan. A4 dia PI-nya itu 0,98 di ranking 5 dan atas nama Aisyah. Nah, dari perhitungan alternatif di atas, maka A5 yaitu sales marketing Alwin terpilih menjadi sales marketing terbaik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.